Untuk epic yang pertama yang akan hadir yaitu Paolo Maldini. Pemain ini nanti akan hadir dengan gaya main back sayap tipe bertahan dengan skill spesial yaitu benteng. Adapun untuk statistik prediksinya seperti ini. Untuk skill-skillnya pemain ini sudah sangat bagus dan sangat lengkap. Ada sapuan akrobatik, intercept, penjagaan, sliding tackle, pemblokir, dan lain-lain. Jika nanti gua dapat Maldini ini, maka gua akan pasang pemain ini sebagai CB. Coba tulis di komentar siapa saja dari kalian yang sudah tidak sabar nunggu Maldini ini hadir. Untuk epic yang kedua yang akan hadir yaitu Thuram. Pemain ini akan hadir dengan gaya main back sayap tipe bertahan. Adapun untuk skill spesialnya itu sama yaitu benteng. Dan untuk statistik prediksinya seperti ini. Sebagai RB bertahan pemain ini tidak perlu kalian tanyakan lagi. Juga pemain ini bisa kalian setting sebagai CB guys. Untuk skill-skillnya juga sudah sangat lengkap, ada intercept, pemblokir, penjagaan, dan lain-lain. Untuk kalian yang dari kemarin itu cari back terus, sekarang saatnya kalian untuk ambil. Dan yang selanjutnya yaitu ada Xabi Alonso. Pemain ini hadir dengan gaya main orkestrator. Dan untuk statistik prediksinya seperti ini. Selain nanti akan hadir epic, juga akan hadir winter transfer. Untuk daftar pemainnya sendiri seperti ini. Kemungkinan untuk mendapatkan pemain dari winter transfer ini kalian harus melakukan spin atau gacha. Dan sebelumnya juga hadir pemain transfer. Untuk mendapatkannya itu kalau tidak salah kalian harus dengan gacha. Kayaknya bukan dari nominating kontrak. Dan yang sekarang ini kayaknya juga sama karena hadir bukan pada saat pergantian nominating kontrak. Untuk kebenarannya apakah ini dengan sistem gacha atau nominating kontrak kita tunggu saja nanti pada hari Senin. Dan untuk daftar highlight epic yang hadir dengan epic Maldini, Thuram, Xabi Alonso daftarnya seperti ini. Yang pertama kita mulai dari POTW hijau yaitu ada Luka Modric. Pemain ini hadir dengan gaya main box to box dengan statistik seperti ini. Untuk kontrol bolanya, dribble akuratnya, passingnya pemain ini sangat bagus. Untuk kekurangannya sendiri yaitu ada pada speednya. Adapun untuk rankingnya sendiri Modric ini gua pasang di posisi A. Karena jika kita lihat pada skill-skillnya pemain ini tidak mempunyai skill bertahan sama sekali. Untuk posisi terbaiknya yaitu sebagai CMF. Bisa juga kalian pasang sebagai DMF dengan catatan kalian harus menggunakan DMF double V4. Selanjutnya yaitu ada Marco Asensio. Marco Asensio ini hadir sebagai pemburu celah. Untuk statistiknya sendiri seperti ini. Dari segi statistik pemain ini sudah sangat bagus, mempunyai kecepatan yang bagus, akselerasi bagus, kekuatan tendangan bagus, dribble akurat yang bagus, kontrol bola yang bagus, kesadaran menyerang yang bagus, dan juga penyelesaian yang bagus. Namun minusnya sendiri pemain ini tidak mempunyai skill sentuhan ganda dan juga potong belakang dan balik. Karena tidak adanya dua skill tersebut jadi gua pasang pemain ini di ranking A. Selanjutnya yaitu ada Lokman. Pemain ini hadir dengan gaya main pemburu celah. Untuk statistiknya sendiri seperti ini. Untuk speed, akselerasi, kontrol bola, dribble pemain ini sudah sangat bagus. Finishingnya juga bagus, kesadaran menyerangnya juga bagus. Dan untuk posisi terbaiknya pemain ini yaitu sebagai pemain sayap, baik sebagai LWF ataupun sebagai RWF. Selanjutnya yaitu ada Dani Olmo. Dani Olmo ini hadir dengan gaya main pemburu celah. Dan untuk statistiknya seperti ini. Dari speed, akselerasi, keseimbangan, kontrol bola, dribble akurat, passing, finishing, kesadaran menyerang, pemain ini sudah sangat-sangat bagus. Selain itu, skill-skillnya pemain ini juga sangat-sangat lengkap. Ada potong belakang dan balik, sentuhan ganda, lengkung jauh, umpan terobosan, dan lain-lain. Untuk Dani Olmo ini gua pasang di ranking S. Selanjutnya yaitu ada Dusan Vlahovic dengan gaya main pemburu gol. Untuk statistiknya pemain ini seperti ini. Jika kita lihat statistik birunya pemain ini memang hanya kekuatan tendangannya yang mendapatkan angka 90. Untuk yang lain itu 88, 89, tapi pemain ini sudah terbilang sangat-sangat bagus. Dan untuk rankingnya sendiri gua pasang di antara A atau B. Selanjutnya yaitu ada Hiroki Ito dengan gaya main back sayap bertahan. Jika kalian butuh seorang LB dengan back sayap bertahan, kalian bisa incer pemain ini. Untuk kalian yang tidak punya Costa Curta. Dari segi statistik pemain ini sudah cukup bagus, juga skill-skillnya sangat lengkap untuk seorang back sayap tipe bertahan. Yaitu ada skill intercept, penjagaan, pemblokir, dan lain-lain. Untuk rankingnya sendiri antara A atau B, mungkin lebih dekat ke B sih.
Selanjutnya yaitu ada Szoboszlai. Pemain ini hadir dengan gaya main penyerang bayangan untuk posisinya sebagai CF. Adapun untuk statistiknya sendiri, pemain ini seperti ini. Untuk Szoboszlai ini bisa kalian gunakan sebagai CF dengan menggunakan 2 CF. Atau bisa juga kalian gunakan sebagai pemain sayap. Kalau gua sendiri pemain ini lebih suka dipasang di posisi sayap. Adapun untuk rankingnya sendiri, pemain ini gua pasang di posisi A. Karena pemain ini tidak punya skill seperti sentuhan ganda ataupun potong belakang dan balik. Selanjutnya yaitu ada Nico William. Untuk kalian yang mencari seorang pemain sayap dengan speed yang mantap, pemain ini solusinya. Pemain ini hadir dengan speed 96, akselerasinya 96, keseimbangan 93, kontrol bola dribble akuratnya juga sangat-sangat bagus. Selain itu untuk skill-skillnya pemain ini sudah sangat bagus, ada potong belakang dan balik, sentuhan ganda, lengkung jauh, umpan terobosan, dan lain-lain. Dan untuk kalian yang suka nusuk dari sayap, gua rekomendasikan pemain ini untuk kalian incar. Sekali lepas sih pemain ini bakal kewalahan back lawan. Selanjutnya untuk POTW UCL sendiri, yang pertama yaitu ada Kylian Mbappe. Untuk rankingnya sendiri pemain ini sudah pasti S. Kylian Mbappe kali ini hadir dengan gaya main penyerang bayangan. Mbappe ini bisa kalian gunakan sebagai CF. Karena pemain ini tuh gaya mainnya sendiri penyerang bayangan, maka akan bagus juga untuk dijadikan pemantul. Dan untuk kalian yang kurang bisa menggunakan penyerang bayangan ini sebagai CF, kalian bisa gunakan Mbappe ini sebagai pemain sayap. Selanjutnya yaitu ada Simon. Untuk gaya mainnya sendiri yaitu kiper tipe bertahan. Tinggi pemain ini ada di angka 193. Untuk statistiknya pemain ini sudah sangat-sangat bagus karena kesadaran kipernya itu 93, refleksnya 91, jangkauannya 91, dan untuk yang lain itu hampir menyentuh 90. Untuk rankingnya sendiri gua pasang pemain ini di posisi A. Selanjutnya yaitu ada Fabian Ruiz. Untuk statistiknya seperti ini. Kelebihan pemain ini terletak pada kontrol bolanya, dribble akuratnya, passingnya, dan juga staminanya. Untuk rankingnya sendiri gua pasang pemain ini di ranking A. Selanjutnya yaitu ada Alphonso Davies. Pemain ini hadir dengan gaya main back sayap menyerang. Untuk adu lari pemain ini tidak perlu ditanyakan, ini sudah sangat-sangat bagus. Untuk rankingnya sendiri gua pasang pemain ini antara S atau A, tapi kemungkinan lebih ke A sih. Selanjutnya yaitu Madik. Pemain ini hadir dengan gaya main pembangun serangan. Untuk statistiknya sendiri seperti ini. Statistik defense-nya itu full biru semua. Untuk kecepatannya ada di angka 84 dan kontak fisiknya itu ada di angka 90. Dan untuk tingginya sendiri yaitu 194. Untuk skill-skillnya sendiri pemain ini sudah sangat lengkap. Ada pemblokir, sliding tackle, penjagaan, intercept, dan juga sapuan akrobatik. Dan untuk rankingnya sendiri mungkin gua akan pasang pemain ini di ranking S, sekalipun untuk statistik defense-nya itu cukup pas-pasan.